Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkaul alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Bangsa Baraya Sunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pribadi sedikit hormat. Alhamdulillah orang parantos nincak kana sasinan itu Rajab. Alhamdulillah kita sudah melangkah ke bulan Rajab, tidak terasa. Perasaan baru kemarin kita bulan Ramadan. Ini sekarang tinggal sebentar lagi. Gak nyampe 3 bulan, sebulan kurang, 2 bulan kurang. Kalau melihat keterangan, kalau kita merasa 1 tahun merasa 1 bulan, 1 bulan merasa 1 minggu, 1 minggu terasa 1 hari, 1 hari terasa 1 jam, 1 jam terasa 1 menit, maka kita harus lebih hati-hati di dalam menyikapi kehidupan. Kenapa? Yang pertama, di situ bukti nyata fitnah semakin merajalela. Ini apalagi nih musim presiden di beranda nih, di politik ini, musim politik ini di beranda Facebook, YouTube segala macam. Kalau kita tidak pandai menyikapinya, maka fitnah merajalela. Terkadang yang tidak dilakukan oleh calon presiden si A, calon presiden si B, calon si presiden si B, diangkatnya untuk membenci terhadap calon calon tertentu. Nah, maka hati-hatilah ketika kita merasa waktu itu singkat. Yang pertama, fitnah semakin merajalela, dan ini sangat bisa kita rasakan. Yang kedua, kalau merasa waktu itu semakin singkat, yang kedua kita harus hati-hati bahwa kita sudah mendekati hari kiamat. Entah kiamat kubro, entah kiamat sugro. Yang jelas kiamat sugro sudah jelas pasti kita alami. Kalau kiamat kubro mungkin Allah alam, itu Allah Ta'ala yang lebih tahu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyikapi bulan Rajab nih Bu Pak, ada sebuah amalan yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya amalan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyikapi bulan Rajab ini sudah menyikapi bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa, sehingga baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yaitu sebuah doa. Apa doanya? Mungkin kalau kita di kampung dulu sering pujian. Siap sholat, la ilaha illallah. Sholat sunat, atau sholat sunat pujian. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa barik lana Ramadana wa barik lana diterjemahkan ke Sunda. Mugi Gusti ngaberkahan kana Rajab sareng saban. Mugi Gusti ngadu
Suro luhur balong. Cai ngucur. Keren ya Allah. Asal di lembur, Pak Ustaz. Asa di lembur ya. Sekali daya. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab sabana wa barik Mugi Gusti ngaberkahan kana Rajab sareng sabar. Mugi Gusti ngarugikeun keabdikana Ramadan. Ini doa penuh harapan Pak Bu. Ya Allah, kalau arti bahasa Indonesia itu, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikanlah ya Allah usia kami kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat berkah di bulan Rajab dan Syaban, dan mudah-mudahan usia kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan, bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan sesuai dengan sunnah perintah Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Rajab ini adalah bulan untuk menanam. Banyak-banyaklah kita menanam di bulan Rajab ini. Banyak-banyaklah kita berbuat amal baik di bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab ini nih, Bu, Pak, kalau kita berbuat kebaikan, pahalanya dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Dan begitu juga sebaliknya, di bulan Rajab ini kalau kita berbuat kemaksiatan, siksanya dilipat gandakan juga 2 kali lipat. Milih yang mana? Lebih memilih kita berbuat kebaikan. Itu bulan Rajab itu adalah bulan menanam, kata Rasulullah SAW. Bulan Syaban bulan menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Kalau Imam Al-Ghazali mendefinisikan bulan Rajab ini ada 3 huruf: Ro, Jim, Ba. Ro, Jim, Ba. Yang pertama Ro, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ghuniyah, Ro yang pertama makna daripada Rajab adalah rahmatullah. Artinya apa? Di bulan Rajab Allah memberikan rahmat kepada kita. Siapa orangnya yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di bulan Rajab ini termasuk daripada bulan yang haram, yang diharamkan. 4 bulan yang diharamkan itu Zulhijjah, Muharram, Zulqa'dah, dan Rajab. Haji, Muharram, Safar, sareng Rajab. Itu bahasa Sundanya itu. Zulhijjah, Muharram, Zulqa'dah, Rajab. 4 bulan itu termasuk 4 bulan yang haram. Maksudnya bagaimana? Dulu waktu di zaman jahiliyah sering terjadi peperangan. Sering terjadi peperangan. Maka di bulan yang 4 ini peperangan ini di stop. Hari ini hari Selasa, besok masuk bulan Rajab, tidak jadi menyerang itu, tidak jadi menembak, apalagi untuk ngebom. Kenapa? Karena orang jahiliyah dulu
menghormati bulan yang ini, yang 4 ini. Maka disempurnakanlah oleh agama Islam bahwa sesungguhnya di bulan Rajab itu tidak boleh kita bermaksiat. Karena kemaksiatan itu tadi saya sampaikan akan dilipat gandakan siksanya berapa kali? 2 kali. Dan ada juga keuntungannya kalau kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun 2 kali. Nah, 1 kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ghunyah, Rajab itu rohnya adalah rahmatullah. Lalu kemudian yang kedua jim, rojim, roja, tambah terakhir Pak. Apa jim maksudnya? Jim adalah judullah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kesempatan kita, kalau kita ada sesuatu keinginan, ada niat dalam hati, ada hajat dalam keluarga, di bulan Rajab silahkan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dimudahkan. Karena itu ulama besar yang menyampaikan bahwa jimnya adalah judullah, kemudahan Allah. Insya Allah di bulan Rajab Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan kita PBS ini kaitannya dengan apa? Yayasan, rekening listrik bunga. Rekening listrik alhamdulillah lancar, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rekening bersama nih belum selesai, sama izin mushola mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yayasan alhamdulillah sudah selesai. Tinggal kita memajukannya aja. Lanjut yang ketiga. Ro, terus jim, yang ketiga ba. Apa itu ba? Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ghunyah, ba adalah birullah, kebaikan Allah. Maksudnya apa? Allah melimpah ruahkan kebaikannya di bulan Rajab. Begitu besar kebaikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Mana contoh kecil saja tadi disampaikan bahwa di bulan Rajab kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti hari tadi ada yang berpuasa Ayyamul Bid. Tadi ada puasa Yaumul Bid, itu insya Allah Allah memberikan pahalanya 2 kali lipat. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di bulan Rajab ini banyak keistimewaannya. Tapi kalau saya ungkap sekarang nanti tidak seru ketika peringatan Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena di bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekaligus saya menyampaikan hasil rapat Pak. Hasil rapat malam kemarin bahwa yang pertama insya Allah kita akan mengadakan Isra Mi'raj tanggal 3 ya, tanggal 3 malam Minggu, malam Ahad insya Allah. Yang pertama, yang kedua untuk ustadznya insya Allah akan nyari dari luar. Orang lain insya Allah kalau ada kesempatan nanti dari kantor KUA siapa saja nanti yang bisa insya Allah mudah-mudahan bisa ngisi di PBS. Yang ketiga tentang konsumsi, saya sampaikan sekalian hasil rapat dari kemarin itu konsumsi, karena berhubung kita nih lagi musim musibah, lagi banjir. Ibu mohon maaf umpamanya tukang roti tidak bisa ngider, tukang panglong kabanjiran, tukang doger kahujanan. Jadi kange konsumsi bapak-bapak ibu dina pangaosan Isra Mi'raj cekap nyanak snack di rumah masing-masing.
bebas naik nama, bade goreng pisang, bade bala-bala, bade goreng tempe, terserah. Saikhlasna nyana konsumsi di rumah masing-masing. Kenapa ini dilakukan? Karena mempertimbangkan bahwa ekonomi kita bukan berarti dalam keadaan tidak mampu. Lagi tidak baik-baik. Lagi tidak baik-baik saja. Jadi kita sikapi jangan sampai jamaah kita perwiritan Baraya Sunda terbebani. Maka solusi yang kemarin adalah membawa snack dari rumah masing-masing. Itu yang ketiga. Yang keempat, penceramah biayanya alhamdulillah Kang Yana sudah transfer 500.000 rupiah. Alhamdulillah. Jantan orang teu mikir-mikir kange biaya ongkos penceramah. Tapi bapak-bapak upami aya anu bade sedekah tidak menutup kemungkinan karena upami biasa orang ada mal sepanduk 20.000 jadilah. Atau 10.000 jantan. Untuk kaos kamari 100.000, 50.000, aya nu 250.000 untuk itu. Ayeuna mah saha anu bade sedekah kangge meser sepanduk atanapi cai Kasih rapat. Monggo. Mangga dipersilahkan. Gitu. Kopi mah masing-masing. Kopi bawa masing-masing. Jangan membebankan saudara. Tapi kalau tidak ada pun yang berinfak, karena kesepakatan kemarin bawa masing-masing, berarti tidak ada sepanduk. Gitu. Kehargaan bentuknya Bu, Bapak. Aduh mah masing-masing, Ustaz.